Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Paula Marantika. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang proses berpikir dan pemecahan masalah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diskusi ini. Berpikir dan aktivitas mental. Menurut Ruggerio, dalam anonim, berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang jika mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Berpikir sebagai suatu aktivitas mental untuk membantu memecahkan suatu masalah, membuat suatu keputusan, atau memenuhi hasrat keingintahuan. Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari secara aktif dan menghadirkannya dalam pikiran, kemudian mempunyai wawasan tentang objek tersebut. Berpikir merupakan aktivitas yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai problem atau masalah yang harus dipecahkan. Pengkajian berpikir sebagai aktivitas mental. Berpikir itu mencakup aktivitas mental seseorang. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Dalam berpikir juga termuat kegiatan mulai dari merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis. Berpikir dan bernalar. Menurut Sudarminta, berpikir lebih luas dari sekedar bernalar. Bernalar adalah kegiatan pikiran untuk menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis sebelumnya yang sudah diketahui. Bernalar ada 3 bentuk. Yang pertama induktif. Adalah proses penarikan kesimpulan yang berlaku umum atau universal dari rangkaian kejadian yang bersifat khusus atau partikular. Yang kedua deduktif. Adalah penarikan kesimpulan khusus berdasarkan hukum atau pernyataan yang berlaku umum. Yang ketiga, abduktif, adalah penalaran yang terjadi dalam merumuskan suatu hipotesis berdasarkan kemungkinan adanya kolerasi antara dua atau lebih peristiwa yang sebelumnya sudah diketahui. Bahasa dan pikiran. Definisi yang paling umum dari berpikir adalah perkembangan ide dan konsep. Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada satu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang kita inginkan. Menurut Purwanto, ciri-ciri terutama dari berpikir adalah adanya abstraksi. Abstraksi dalam hal ini berarti anggapan lepasnya kualitas atau relasi dari benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi, yang mula-mula dihadapi sebagai kenyataan. Bahasa hewan adalah bahasa insting yang tidak perlu dipelajari dan diajarkan, sedangkan bahasa manusia adalah hasil kebudayaan yang harus dipelajari dan diajarkan. Macam-macam berpikir. Ada 2 macam berpikir, yaitu berpikir autistik, atau lebih tepatnya disebut dengan melamun. Contohnya adalah menghayal, fantasi, atau berangan-angan. Dengan berpikir seperti itu, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Yang kedua, berpikir realistik, sering disebut nalar, atau berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Floyd L. Roach menyebut 3 macam berpikir realistik. Yang pertama, berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif, dan yang ketiga berpikir evaluatif. Definisi dan metode penalaran berdasarkan Kamus Besar Indonesia. Yang pertama, cara atau perihal menggunakan nalar, cara berpikir logis, jangkauan pemikiran. Contohnya, kepercayaan tahayul serta yang tidak logis haruslah dikikis habis. Yang kedua, hal yang mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Yang ketiga, proses mental dengan mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Kesalahan penalaran. Salah nalar dapat terjadi di dalam proses berpikir untuk mengambil keputusan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan pada cara penarikan kesimpulan. Salah nalar lebih dari kesalahan karena gagasan, struktur kalimat, dan karena dorongan emosi.
Salah nalar ada dua macam. Yang pertama salah nalar induktif dan yang kedua kesalahan deduktif. Konsep dan simbol penalaran. Penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak. Untuk mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol untuk lambang yang digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa, sehingga wujud penalaran akan berupa argumen. Ciri-ciri penalaran adalah pertama dilakukan dengan sadar, yang kedua didasarkan atas sesuatu yang sudah diketahui, yang ketiga sistematis, yang keempat terarah dan bertujuan, lima menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan, keputusan atau sikap yang baru, keenam premis berupa pengalaman atau pengetahuan, bahkan teori yang telah diperoleh, ketujuh pola pemikiran tertentu, dan yang kedelapan adalah sifat empiris rasional. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, pada hakikatnya berpikir merupakan ciri utama bagi manusia untuk membedakan antara manusia dan makhluk lain. Yang kedua, berpikir juga berarti berjerih payah secara mental untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, berpikir lebih luas dari sekedar bernalar. Keempat, berpikir merupakan daya yang paling utama serta merupakan ciri khas yang membedakan manusia dan hewan. Manusia dapat berpikir karena manusia mempunyai bahasa, sedangkan hewan tidak. Dan yang terakhir, macam-macam berpikir diantaranya berpikir autistik dan berpikir realistik. Dan berpikir realistis yaitu dengan berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.